Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada pembelajaran budaya Melayu Riau hari ini, anak-anak akan belajar mengenai bab 4, yaitu ragam gerak Zapin. Selamat belajar! Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari ragam gerak Zapin. Yang pertama, menerangkan hal dan ilwah ragam gerak Zapin. Yang kedua, tulis baca kata saduran dari bahasa Arab menggunakan aksara Arab Melayu. Apakah anak-anak tahu bahwa di Indonesia kita sangat mempunyai beragam jenis tarian? Nah, hari ini kita fokus pada salah satu jenis tarian khas masyarakat Riau atau masyarakat Melayu. Tarian apakah itu? Ada yang tahu? Ya, benar, tari Zapin. Zapin berasal dari bahasa Arab, yang artinya gerakan kaki yang cepat. Zapin merupakan kesenian rakyat Arab yang telah dipadu-padankan dengan cara dan gaya Melayu. Pengertian Zapin terdiri dari 3 unsur, yakni gerak, tari, irama, dan syair lagu. Kesenian Zapin bersifat mendidik dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu Zapin yang didendangkan. Sebelum tahun 1960 Masehi, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki saja. Namun pada saat sekarang ini sudah bisa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan dengan campuran antara penari laki-laki dan perempuan. Di dalam tarian Zapin, ada beberapa gerak yang harus anak-anak ketahui. Apa saja ya nama ragam gerak dalam seni tari Zapin Melayu? Yuk kita simak. Nama ragam gerak dalam seni tari Zapin Melayu. Yang pertama, taksim. Penari berjalan masuk dan duduk bertungkai di hadapan penonton. Yang kedua, ragam sembah. Penari menundukkan kepala sambil menekuk tangan kanan di depan dada, kemudian berdiri dan jongkok kembali. Yang ketiga, ragam asas. Gerak permulaan sebagaimana langkah Zapin asli Arab. Selain anak-anak harus mengetahui apa-apa saja nama ragam geraknya, tolong anak-anak perhatikan bagaimana tulisan Arab Melayunya ya. Yang keempat, ragam pusau belanak besar. Gerak menyerupai pusaran air yang dihasilkan oleh kibasan ekor ikan belanak besar. Yang kelima, ada ragam lompat injut. Penari melakukan lompatan kecil, tapi lebih nampak seperti berinjut-injut. Yang keenam, ada ragam kopak. Paduan gerak lompat kecil, duduk, dan berdiri seiring dengan pukulan tingkah marwas pada tiap akhir bait lagu. Yang ketujuh, ada ragam titi batang. Penari berjalan seolah-olah meniti di batang kayu. Yang kedelapan, ada ragam ayam patah. Penari melangkah dan menjinjit, kemudian melipat kaki kanan ketika berputar, meniru gerak ayam yang patah kaki. Yang kesembilan, ada ragam tapak. Penari menapakkan kaki ke lantai dengan tegas, diiringi dengan gerakan tangan yang seakan-akan ikut menapak pula. Nah, ada lagi nih Ananda, yang ke-10 ada ragam pusau belanak kecil. Gerak menyerupai ragam pusau belanak besar, akan tetapi langkahnya lebih kecil dan sempit, sementara ayunan tubuh lebih lembut. Yang ke-11 ada ragam wainap. Gerak tarinya seperti ragam kopak, namun langkahnya lebih panjang, diiringi duduk memutar dengan tangan kiri memegang belakang kepala, sementara tangan kanan seperti menyapu lantai. Dan yang terakhir ada tahtim.
merupakan gerak akhir dari tarian zapin sebelum penari berjalan keluar. Nah, setelah Ananda semua mengetahui nama dalam ragam gerak tarian zapin, Ananda juga akan belajar mengenai kata yang berasal dari bahasa Arab. Penyerapan bahasa Melayu terhadap bahasa Arab salah satunya dikarenakan oleh pengaruh syiar agama Islam. Apalagi kata-kata yang bermakna ritual ibadah dan syariat yang sama sekali tidak ada kata penggantinya. Adapun kata serapan itu terdiri dari 3 hal, yaitu kata benda, istilah syariat agama, dan nama daerah di wilayah Arab. Yang pertama, contoh kata benda. Ada masjid, tempat orang melakukan sujud. Ananda silahkan perhatikan tulisan Arabnya juga ya. Yang kedua, ada sajadah, yaitu alat untuk sujud. Yang ketiga, ada musola, tempat orang melakukan sholat. Yang keempat, ada malaikat, makhluk gaib yang suci dari segala dosa. Yang kelima, ada rasul, utusan Allah Ta'ala kepada manusia. Yang keenam, ada nabi, membawa berita gembira dari Allah Ta'ala untuk manusia. Dan yang ketujuh, ada kitab, yaitu sama dengan buku. Silahkan Ananda perhatikan tulisan Arabnya. Kemudian, bagian kedua, contoh kata istilah syariat agama. Sholat, ibadah utama bagi umat Islam. Zakat, yang berarti bersih, suci, atau memberi sebagian harta kepada yang memerlukan. Yang ketiga, ada haji, gelar bagi yang telah melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada infak, memberi nafkah atau belanja bagi keluarga atau siapapun. Kemudian ada sedekah, memberi bantuan kepada orang fakir atau miskin. Kemudian ada kata fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Dan contoh lainnya ada kata miskin, orang yang memiliki sesuatu tapi masih kekurangan. Nah, Ananda, untuk kata serap bahasa Arab bagian yang terakhir adalah nama daerah di wilayah Arab. Contohnya Mekah, Madinah, Iran, Irak, Mesir, Baghdad, dan Kairo. Dan untuk selebihnya, anak-anak ustazah bisa lihat pada buku Budaya Melayu Riau. Di sana lengkap tertera contoh kata serap bahasa Arab yang terdiri dari nama daerah di wilayah Arab dan yang lain-lain. Silahkan dibaca ya Ananda. Baik Ananda semua, kita sudah mempelajari mengenai tarian zapin serta nama ragam gerak zapin, dan Ananda juga sudah mengetahui contoh kata serap bahasa Arab. Itulah pembelajaran kita pada hari ini Ananda. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan pada pembelajaran Budaya Melayu Riau, bab selanjutnya yaitu bab 5. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.